bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam beribadah. Tadi sudah sholat duha dong pastinya ya, sudah selesai tikror, sudah selesai berdoa. Oke, masih di channel yang sama ya, Mapel IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kita hari ini, di pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Kenapa sih kita perlu mempelajari tentang letak dan luas Indonesia? Kalau kalian, mungkin di antara kalian ada yang tahu ya, bahwa sebelum rame-ramenya corona, Laut Tiongkok Selatan atau yang lebih kita kenal dengan Laut Cina Selatan, itu kemarin sempat diduduki loh oleh Cina, oleh Tiongkok. Sempat diakui loh oleh mereka, padahal Laut Tiongkok Selatan itu punyanya kita. Jadi penting banget ya kita untuk tahu letak dan luas Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis peta, mulai dari pengertiannya, syarat-syarat, fungsi peta, tujuan pembuatan peta, dan jenis-jenis peta. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan letak Indonesia. Kalian perhatikan dulu, ini adalah peta Indonesia. Sip. Kalian amati ya, inilah peta Indonesia. Tentu kalian juga sudah sering ya atau pernah melihat contoh peta. Terus hari Selasa kemarin kan saya juga sudah berpesan agar kalian menyiapkan atlas atau peta Indonesia agar tulisannya wilayah-wilayah yang kecil-kecil itu juga bisa terlihat. Saya yakin kalian sudah menyiapkan kan? Oke, dari pengamatan ini tentu kalian sudah bisa menerka atau menganalisis dengan bahasa kalian sendiri apa sih peta? Iya, pengertian peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Jadi harus ada skala ya, karena itu sangat penting. Kemudian kita akan pelajari tentang fungsi peta. Buat apa peta itu dibuat? Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Jadi kalau kalian ingin mengetahui daerah mana gitu, kalian bisa mencarinya di peta. Seperti, oh Bu Sulis ini domisilinya ada di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo itu sebelah mananya Kabupaten Blitar ya. Jadi kalian bisa melihatnya di peta. Kemudian fungsi yang kedua, menggambarkan bentuk dan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Persebaran berbagai gejala itu contohnya seperti gunung berapi. Kalau di peta itu disimbolkan dengan segitiga warna merah. Jadi kalian cari, oh segitiga warna merah ada di sini, berarti itu di daerah tersebut ada gunung berapinya. Kemudian yang ketiga, fungsi peta yang ketiga itu adalah menggambarkan kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah. Kondisi fisik itu contohnya seperti kalau kalian lihat di peta ya, itu ada daerah dengan warna hijau, ada daerah dengan warna coklat. Nah, warna hijau itu menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah. Sedangkan warna coklat itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu merupakan dataran tinggi. Jadi itu ya fungsi peta. Sekarang kita akan masuk ke syarat-syarat peta. Jadi kalau kita membuat peta, itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau nggak sesuai syaratnya, itu tidak bisa dikatakan sebagai peta. Syarat yang pertama itu adalah confirm, sebangun. Jadi kalau kalian
melihat ada peta Pulau Jawa, atau tidak jauh-jauh peta Kabupaten Blitar. Bentuknya seperti itu di peta, maka jika dilihat dari atas menggunakan pesawat atau drone, maka bentuknya nggak akan jauh beda dari yang ada di peta. Itu yang dimaksud dengan confirm atau sebangun. Kemudian syarat yang kedua adalah equidistant, sejarak. Jadi jarak yang ada di peta jika dikalikan dengan skala peta tersebut, maka jaraknya adalah sama dengan jarak sebenarnya. Jadi dari desamu ke dari desamu ke kecamatan Serengat mungkin jaraknya sekitar 10 km. Di peta tertulis 1 cm, maka skalanya itu harus ketika dikali dengan skalanya, hasilnya harus sama dengan jarak sebenarnya. Itu equidistant. Yang ketiga adalah equivalent, seluas. Jadi luas daerah yang digambarkan dalam peta ketika dikalikan dengan skala, maka luasnya sama persis dengan luas yang sebenarnya daerah tersebut. Itu tadi syarat-syarat peta ya. Kita lanjut ke tujuan pembuatan peta. Dalam pembuatan peta pasti ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah membantu suatu pekerjaan. Contohnya seperti pembuatan jalan raya atau jalan tol itu ya, itu juga harus menggunakan peta. Terus yang kedua adalah menganalisis data spasial. Seperti data jumlah penduduk, itu juga bisa dilihat dari peta. Ketiga adalah menyimpan informasi seperti daerah sini merupakan terdapat gunung berapi, berarti dia memberikan informasi tentang adanya gunung berapi. Atau daerah sini merupakan daerah penghasil hutan, nah, itu bisa kita lihat dalam peta. Yang keempat, membantu pembuatan desain seperti desain jalan raya itu tadi ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis peta. Yang pertama ya, jenis peta itu ada dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum contohnya adalah peta topografi. Ini adalah contoh peta topografi, di mana ada kontur-kontur seperti ini ya. Ini menunjukkan aliran sungai, atau semakin tebal warnanya menunjukkan bahwa daerah itu adalah daerah dataran tinggi tebal coklat. Jalan raya ini termasuk peta topografi, lebih menunjukkan pada relief atau bentuk permukaannya, permukaan bumi tersebut. Permukaan bumi tersebut, daerah yang digambarkan dalam peta. Masih dalam peta umum, contohnya adalah peta korografi. Peta korografi itu lebih sering kalian lihat, itu adalah peta korografi ya, yang sering kalian lihat waktu mulai dari SD sampai sekarang atlas itu masuk dalam peta korografi. Selanjutnya adalah contoh peta khusus atau tematik. Yang pertama adalah peta curah hujan. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Kalau warnanya kuning, ini menunjukkan bahwa curah hujannya tinggi. Merah menunjukkan bahwa wilayah tersebut curah hujannya sedang. Hijau menunjukkan bahwa wilayah tersebut curah hujannya rendah. Oke, lanjut. Contoh peta khusus yang kedua adalah peta kepadatan penduduk. Jika warnanya semakin merah seperti ini, menunjukkan bahwa daerah tersebut itu penduduknya semakin padat. Semakin kuning berarti penduduknya semakin jarang. Yang ketiga masih peta khusus, itu adalah peta penyebaran hasil tambang. Jadi bisa kalian lihat di contoh peta ini,
Di sini ada berbagai hasil tambang ya. Maka di situ ada contohnya, ada biji besi, itu tersebar di daerah mana saja, itu bisa dilihat. Anak-anak, sekarang kita sampai pada peta khusus atau tematik yang keempat, yaitu contohnya adalah peta hasil pertanian. Jika kalian lihat dalam peta tersebut ada gambar ikan tuna dan sebagainya itu ya, maka menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah penghasil ikan tuna. Kemudian contoh peta tematik atau peta khusus yang terakhir adalah peta geologi. Kalian bisa lihat sendiri kan ya, ini adalah contoh peta geologi. Oke anak-anak, tugas kalian sekarang adalah amatilah gambar peta berikut. Ini adalah peta Indonesia ya. Kemarin saya sudah berpesan bahwa kalian harus menyiapkan peta atau atlas Indonesia. Tugas kalian setelah mengamati gambar peta tersebut yaitu yang pertama, tentukan batas wilayah Indonesia. Jadi kalian lihat di bagian utara itu Indonesia dibatasi oleh wilayah apa saja. Contohnya seperti ada negara Malaysia atau mungkin ada laut apa, silahkan disebutkan secara detail ya. Kemudian bagian utara Indonesia juga dibatasi oleh apa? Kalian tulis, jangan lupa bagian barat juga dan timur juga. Kemudian soal yang terakhir. Soal yang nomor 2. Sebutkan wilayah paling ujung Indonesia. Jadi ini masih wilayah Indonesia. Kalian lihat, kalian tarik garis lurus, maka wilayah ujung paling utara Indonesia itu apa? Pulau apa? Atau daerah apa? Kemudian yang bagian selatan, barat, dan juga timur. Soal yang ketiga, coba kalian hitung ya. Pasti dari SD sudah sering mendapatkan soal ini. Coba kalian hitung panjang sebenarnya antara Kabupaten Blitar ke Kota Probolinggo jika jarak di peta sejauh 10 cm. Untuk skala, gunakan skala pada peta atau atlas yang sedang kalian gunakan. Oke anak-anak, silahkan mengerjakan ya. Maaf jika ada salah-salah kata dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.